Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang sesuatu apapun. Sehat lahir dan sehat batin. Supaya kalian kenal, Ibu akan memperkenalkan diri, profil Ibu. Nama Yeti Surtini, alamat Jalan Kian Santang nomor 35 RT 003 RW 006 Salamnunggal LS Garut. NIP 199801419991032005. Pangkat golongan pembina utama muda 4C. Jabatan pernah meraih sebagai guru berprestasi tingkat kabupaten, juara OGN tingkat kabupaten, peraih dana blok Grand PTK dan lain-lain. Jabatan yang pernah disandang adalah pembina Eskul Pramuka PMR Paskibra KIR dari tahun 94 sampai 2009. Pengurus MGMP Kabupaten maupun Provinsi, juga pengurus PGRI. Wakasak Kurikulum dari 2009 sampai dengan 2020. Wakasak Peningkatan Mutu dari 2020 sampai dengan 2021. Dan sekarang Ibu sebagai calon kepala sekolah tahun 2021. Insya Allah mudah-mudahan dilantik tahun ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai ke materi tentang listrik DC. Kalian bisa lihat di layar bahwa energi listrik di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat erat kaitannya. Nah, dan kalian juga bisa melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sekarang lagi pandemi, di rumah terus, sehingga apa yang dilakukan di rumah itu hampir semua alat-alat atau apa yang kalian lakukan, mulai dari membuka HP, internet, itu pasti memerlukan listrik. Kipas angin, televisi, hampir semuanya memerlukan yang disebut listrik. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana alat tersebut dapat menyala ketika kita menekan tombol on? Nah, peralatan-peralatan tersebut dapat menyala karena terhubung dengan sumber muatan listrik. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu yang terkait dengan arus listrik? Nah, nanti akan kita bahas arus listrik yang DC, karena arus listrik itu sebetulnya ada DC, ada AC. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian silakan simak dengan seksama apa yang akan Ibu jelaskan. Nah, yang pertama, bab pertama, rangkaian arus searah. Nah, berdasarkan peta konsep ini, nanti kalian akan Ibu tuntun hingga kalian tahu untuk apa di dalam kehidupan sehari-hari kita mempelajari tentang rangkaian listrik arus searah. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan alat-alat ukurnya, yaitu ampermeter, voltmeter, wattmeter. Nah, kalian bisa lihat di peta konsep ampermeter untuk apa, voltmeter untuk apa, wattmeter untuk apa. Nah, rangkaian listrik searah pun itu ada 2, bahkan ada 3. Ada yang dirangkai secara paralel, ada yang dirangkai secara seri. Nah, ciri-cirinya seperti apa nanti juga akan dibahas lebih jauh. Nah, pada rangkaian listrik searah ini tentu saja ini ada konsep-konsep mengenai hukum Ohm, hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff itu ada 1, ada 2. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita tidak akan terlepas dari yang namanya pengukuran besaran-besaran listrik. Nah, pengukuran arus listrik. Untuk mengukur kuat arus tentu saja kita menggunakan yang disebut ampermeter. Pada dasarnya ampermeter itu terdiri dari galvanometer dan 1 atau lebih resistor yang disebut resistor shunt. Jika arus skala penuh pada ampermeter dinyatakan dengan I yang mempunyai nilai N kali lebih besar dari arus skala penuh pada galvanometer, atau kita tulis dengan simbol IG, maka kelipatan batas ukur maksimum ampermeter dapat ditentukan dengan persamaan seperti ini, bahwa I sama dengan N kali I galvanometer. Nah, ini gambaran dari sebuah galvanometer. Ini wujud aslinya seperti ini.
atau juga ada yang seperti ini. Nah, biasanya dua-duanya ada di laboratorium, hanya sekarang lagi pandemi kita tidak bisa mempraktikannya. Pada rangkaian ampermeter, hambatan galvanometer dan hambatan SAN dihubungkan secara paralel, sehingga perhitungannya arus listrik SAN sama dengan N kurang 1 kali arus galvanometer. Karena rangkaian paralel merupakan rangkaian pembagi arus, maka perhitungan hambatan SAN sama dengan hambatan galvanometer per N-1. Lalu suatu ampermeter harus dihubungkan secara seri. Hambatan dalam ampermeter dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu R ampermeter, yaitu R galvanometer kali R SAN dibagi R galvanometer tambah R SAN. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di sini ada rangkaian listrik searah. Nah, ini rangkaian listrik searah. Di sini ampermeter, ini boleh aki atau baterai. Tapi kalau baterai biasanya terlalu banyak sehingga biasanya pakai aki. Nah, lalu berikutnya adalah bagaimana cara merangkainya. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa rangkaian kalau ingin mengukur kuat arus harus dirangkai secara seri. Jadi ini satu siklus. Nah, cara merangkainya seperti ini. Kalau dibuat skema seperti ini. Ini resistor, ini resistor. Nah, ini resistor. Ini di sini resistor. Ini di sini digambarkan dengan simbol. Bisa baterai, bisa aki. Ini ampermeter. Nah, ini cara merangkai ampermeter untuk mengukur kuat arus melalui resistor. Nah, bagaimana pengukuran kuat arus listrik dan bagaimana melaporkan hasilnya. Nah, tentu saja kalian harus tahu caranya. Di sini ada sebuah ampermeter yang terlihat dengan skala ukurnya. Nah, jika jarum penunjuk ini menunjukkan, nah ini skala ini. Nah, ini kalau dihitung berarti 60 sampai 80 ada 10 skala, berarti satu skala adalah 10 dibagi 20. Atau dengan kata lain ini adalah setiap skala 0,2 ya. Nah, lalu kalian juga harus tahu di sini tadi sudah dibahas sebelumnya memakai R SAN. Nah, alat ukur ini kalau misalkan alat ukurnya 0 sampai 1 ampere, batas maksimumnya 1 ampere dan di sini menunjukkan 72, maka ini tidak berarti ini 72 ampere, tapi kalian harus menghitungnya dengan cara seperti ini. 72 dibagi 100, yang 72 ini yang ditunjukkan oleh jarum, yang 100 ini adalah skala maksimum pada ampermeter. Kali 1 ampere, 1 ampere ini adalah batas maksimum alat ukur ini setelah tentu saja pakai hambatan SAN. Nah, karena nilai skala terkecil alat ukur pada gambar adalah nilai skala terkecil sama dengan 2/100 ya. Artinya 2 ini satu skala menunjukkan 2. 100 ini adalah batas ukur maksimum dari skala ini. Sehingga nilai skala terkecil itu adalah 0,02 ampere. Nah, bagaimana cara menulis hasil pengukurannya? Hasil pengukuran adalah hasil perhitungan ini 0,72 plus minus setengah dari skala terkecil. Jadi setengah dari ini. Nah, ini setengahnya. Maka hasilnya 0,72 plus minus 0,01 ampere. Berikutnya pengukuran tegangan listrik. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial itu disebut voltmeter. Sama seperti tadi, voltmeter juga tersusun atas dari sebuah galvanometer dan satu atau lebih resistor, tetapi ini dihubungkan secara seri. Jika tegangan skala penuh pada voltmeter dinyatakan dengan pi, maka mempunyai
N kali lebih besar dari tegangan skala penuh, galvanometer atau PG. Nah, maka kita bisa menghitungnya dengan voltmeter sama dengan N kali V galvanometer. Bagaimana cara merangkainya kalau tegangan? Kalau tadi dirangkai secara seri, kalau ampermeter, nah maka untuk tegangan dirangkainya secara paralel. Nah, kalian bisa lihat di sini bagaimana paralel dengan seri bedanya. Kalau paralel ini rangkaiannya tidak secara langsung satu siklus. Nah, kalau diskemakan seperti ini. Ini resistor. Nah, ini resistor. Ini voltmeter, ini baterai, ini baterai. Nah, kalian bisa lihat ini positif, positif. Ini positif ketemu positif. Negatif ketemu negatif. Ini menunjukkan bahwa untuk mengukur tegangan, rangkaian harus terpasang secara paralel. Nah, pengukuran besaran-besaran listrik. Karena rangkaian seri merupakan pembagi tegangan. Nah, ini ya bahwa rangkaian seri ini merupakan pembagi tegangan. Sehingga menghitungnya RG atau R galvanometer sama dengan R SAN dibagi N-1. Hambatan dalam voltmeter dapat ditentukan dengan persamaan R voltmeter sama dengan R SAN plus R galvanometer. Pengukuran hambatan listrik. Nah, untuk mengukur hambatan listrik disebut ohmmeter. Nah, ini ada sebuah soal, sebuah galvanometer dengan hambatan R galvanometer sebesar 50 ohm mengalami simpangan maksimum jika dilalui arus sebesar 10 mA, galvanometer akan dibuat menjadi ampermeter yang mampu mengukur arus hingga 5 ampere. Artinya ini adalah masih galvanometer. Bagaimana kita ingin membuat galvanometer itu menjadi alat ukur ampermeter jika arus yang ingin kita ukur itu maksimumnya sampai 5 ampere. Nah, maka kita harus menggunakan sebuah hambatan yang disebut hambatan SAN. Nah, berapa besar hambatan SAN yang harus dipasang? Nah, ini contohnya. Diketahui hambatan galvanometer 50 ohm, I atau kuat arus yang ingin diukur itu batas maksimumnya sampai 5 ampere. Sedangkan galvanometer sendiri itu besarnya 20 mA yang mengalir di situ. Tapi nanti setelah menjadi ampermeter dan dipasang R SAN itu bisa mengukur sampai maksimum 5 ampere. Nah, ini. Ditanyakan berapa R SAN yang harus dipasang, maka kalian harus menghitung dulu berapa pengalinya. Kan ini asalnya 20 mA, tetapi maksimumnya ingin di 5 ampere. Jadi berapa pengalinya? Ternyata setelah dihitung pengalinya itu harus 2500 kali. Maka R SAN yang harus dipasang itu kecil sekali, hanya 0,02 ohm. Nah, itu jika kalian ingin membuat galvanometer menjadi alat ukur ampermeter. Yang berikutnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa besarnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkannya. Nah, kalian bisa lihat di rumus ini. Pi sama dengan I kali R. Artinya Pi itu selalu sebanding dengan I. Jika kuat arus yang mengalir besar, potensialnya besar. Atau sebaliknya, kalau kita ingin mengalirkan arus yang besar, maka beda potensial atau sumber tegangannya, baterainya harus besar. Bukan besar ukurannya, tapi besar kualitasnya. 1,5 volt, 1 volt, nah itu. Contoh soal, sebuah lampu mempunyai hambatan 5,5 kilo ohm dipasang pada tegangan 220 volt. Berapakah arus yang mengalir? Nah, maka seperti ini perhitungannya. Ini sesuai dengan hukum Ohm. Nah, hasilnya 0,04 ampere. Rangkaian arus listrik searah. Ini masih rangkaian arus listrik searah tentang hambatan. Nah, hambatan listrik ini merupakan sifat suatu benda atau bahan untuk menghambat atau menentang aliran arus listrik. Besarnya hambatan pada sebuah rangkaian listrik menentukan jumlah aliran arus pada setiap
rangkaian tegangan ya. Artinya tegangan di situ baterai lah atau aki mungkin ya kalau di dalam era DC. Itu tentu saja sesuai dengan prinsip Ohm, yaitu Pi sama dengan I kali R. Nah, apa yang mempengaruhi hambatan itu sendiri? Nah, yang mempengaruhi hambatan itu sendiri adalah hambat jenis, panjang, dan luas penampang. Tetapi yang kalian harus perhatikan adalah bahwa hambat jenis suatu kawat itu tidak bergantung ukuran ya. Artinya bahwa tembaga dengan tembaga walaupun berbeda ukuran tetap saja sama hambatan jenisnya. Begitu. Nah, tetapi kalau hambatan itu bergantung jenis. Tembaga dengan aluminium, dengan emas, dengan seng itu tentu saja berbeda. Mengapa PLN memakai atau menggunakan tembaga? Karena sifat konduktornya lebih baik daripada logam jenis lain. Sebetulnya yang lebih baik itu adalah emas. Tapi kalau dipasang kawat jenisnya emas itu tidak akan aman. Hambatan juga dipengaruhi suhu. Nah, ini bisa kalian lihat di rumus ini. Bahwa delta R perubahan hambatan bergantung pada hambatan awal dan juga pada perubahan suhu. Nah, resistor atau hambatan dibedakan menjadi dua macam. Ada resistor variabel atau resistor tipe tersebut ada dua macam. Ada yang berputar, ada yang bergeser. Nah, ini kalian bisa melihat bentuk resistor variabel seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk resistor variabel. Ada yang disebut potensiometer, tripod, dan rheostat. Ini yang digeser, ini yang diputar. Nah, simbol variabel pada PCB atau printing circuit board. Nah, ini seperti ini lambangnya. Kalau lambangnya seperti ini kalian harus memasang ini. Kalau ini rheostat, maka pasang ini. Kalau lambangnya seperti ini berarti potensiometer, maka pasang ini. Yang berikutnya adalah resistor tetap yang terbuat dari karbon atau kawat mikrom. Nah, ini gambarnya. Ya. Ini bentuk resistor tetap. Ini seperti ini. Ada gelang-gelangnya. Ada yang terbuat dari karbon. Ini metal film, yang ini karbon. Nah, ini lambangnya seperti ini. Atau ini. Berikutnya, contoh soal. Contoh soal ini bisa kalian lihat. Hitunglah hambatan listrik sebatang aluminium yang panjangnya 50 cm, luas penampangnya bisa kalian baca. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Nah, ini hasil akhir. Yang ditanyakan berapakah kuat arus. Nah, ya. Jadi jika pada ujung-ujung kawat ini diberi tegangan ini, maka hitung pula kuat arus listriknya. Nah, sehingga kuat arus listrik seperti ini. Ini memakai konsep hukum Ohm ya. Nah, karena yang diketahui di sini jenis kawat, panjang kawat, luas penampang, maka untuk mencari R dengan ini rho L A. Lalu masukkan ke sini. Hasil akhir seperti ini. Berikutnya hambat jenis juga disebut resistivitas dan seringkali dihubungkan dengan konduktivitas. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa konduktivitas itu adalah daya hantar, bahwa tembaga lebih bagus dari jenis lain, tetapi di bawah emas. Nah, ini lambangnya adalah To. To sama dengan 1/ρ. Hambatan jenis dan konduktivitas suatu bahan merupakan sifat khas bahan, ya, yang tentu saja dipengaruhi oleh perubahan suhu. Pada batas perubahan suhu tertentu, maka hambat jenis suatu bahan memenuhi persamaan sebagai berikut. Nah, ini Rho sama dengan Rho 0 kali 1 tambah alfa delta T.
Karena hambatan listrik berbanding lurus dengan hambatan jenis, maka berlaku juga ini. RT sama dengan R0 kali 1 tambah alfa delta T. Tadi di sebelumnya juga sudah dijelaskan. RT sama dengan R0 kali 1 alfa delta T itu sama saja dengan delta R. Delta R sama dengan R0 kali alfa delta T. Berarti sama dengan rumus yang sebelumnya. Ini sama. Terus berikutnya kita membahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus, nah ingat ini, jumlah arus listrik yang memasuki suatu titik simpul atau percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik simpul atau percabangan. Nah, Kirchhoff 2, ini Kirchhoff 2 ya, maaf, masih Kirchhoff 1 ya. Ini Kirchhoff 1 bahwa secara matematis, nah kalimat ini kalau secara matematis bisa ditulis seperti ini. Jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Dia balikan dirinya. Salah. Jelaskan satu titik. Nah, hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff itu menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang memasuki titik simpul percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, ini yang masuk, nah ini yang memasuki, yang keluar. Nah, secara matematis seperti ini. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ini dalam kalimat, ini secara simbol atau matematis. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah kumparan kawat, ini untuk yang berhubungan dengan suhu. Sebuah kumparan yang memiliki hambatan, ini ada 3, ya, suhunya juga ada 3. Nah, yang ditanyakan hambatan 3,2 ohm, berapa suhunya? Maka kalian bisa menuliskan atau menyelesaikannya seperti ini. Ini memakai rumus ini. Nah, hasil akhir ternyata yang 3,2 ohm itu suhunya 150 derajat. Ini menunjukkan bahwa hambatan itu juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin besar suhu maka hambatannya semakin besar. 0, 2 ohm, 100, 2,8 ohm, dan 150, 3,2 ohm. Rangkaian seri resistor. Nah, ini rumusannya. Rangkaian paralel, ini rumusannya bisa kalian lihat secara jelas. Nah, ini gambarnya. Ini seri, ini paralel. Jadi kalau seri, ini lihat kalian dari konsep matematisnya. Bahwa kalau seri yang sama adalah kuat arus. Kalau paralel yang sama adalah beda potensial. Ini rumusan-rumusan yang harus kalian pahami. Kalau di sini yang paralel Pi total sama dengan Pi. Maka kalau yang seri I total sama dengan I. Ini rumusnya. Maka R total ini rumusnya. R total untuk paralel ini rumusnya. Nah, jadi kalian bisa membandingkan apa yang beda di sini. Dilihat dari rangkaiannya dan besaran-besarannya. Berikutnya contoh soal lagi. Nah, ini contoh soal lagi. Nilai beberapa hambatan adalah 2 ohm, 12 ohm, dan 24 ohm. Hambatan tersebut akan dirangkai. Berapa nilai hambatan terkecil dari rangkaian? Nah, ini contoh soal. Jadi ini harus dirangkai bagaimana supaya R-nya terkecil. Nah, tentu saja kalau diserikan,
karena dijumlah akan makin besar. Seri paralel juga akan tetap lebih besar ketika atau dibandingkan dengan kalau diparalelkan semua. Artinya untuk mendapatkan hambatan paling kecil, maka hambatan-hambatan ini harus dirangkai secara paralel. Hasilnya 1,6. Kalau diserikan tinggal dijumlah saja 2 tambah 12 tambah 24. Itu justru yang terbesar. Yang berikutnya GGL dan tegangan jepit. GGL itu gaya gerak listrik. Itu merupakan energi yang digunakan. Nah, di situ. Energi yang digunakan untuk memindahkan muatan positif dari titik yang mempunyai potensial rendah ke titik yang mempunyai potensial lebih tinggi. Nah, ini rumusannya. Epsilon atau energi sama dengan ini delta W per delta Q. Ini bukan energi, maaf. Ini adalah GGL, lambangnya epsilon. Ini adalah perubahan energi. Jadi GGL atau tegangan jepit itu merupakan besar pembagi energi dibagi muatan. Besar tegangan jepit, nah ini bisa juga dirumuskan. Besar tegangan jepit adalah GGL dikurangi IR sama dengan R kecil, ada R besar. R kecil itu hambatan dalam baterai, R besar hambatan luar. Nah, ini contoh soalnya bisa kalian lihat itu. Nah, seperti ini. Ya. Hambatan dalam. Nah, itu bisa dilihat. Contoh soal berikutnya. Nah, ini adalah contoh soal dari hukum Kirchhoff. Ini hukum Kirchhoff ada dua loop ya. Nah, ini loop yang pertama, ini loop yang kedua. Cara menghitungnya tentu saja seperti ini. Nah, ini. Ini diserikan. R1, R2, R1 ini yang dimaksud R1 itu ini 1 ohm, 3 ohm, 4 ohm. Hasilnya 8 ohm. Nah, setelah itu maka rangkaiannya menjadi disederhanakan menjadi seperti ini. Ini. Nah, ini baterai, ini negatif, ini positif. Lalu diparalelkan. Nah, ini tadi yang dimaksud RS1. RS1 ini S1. Nah, hambatan ini diparalelkan dengan RS1. Hasilnya seperti ini. Nah, 4 ohm. Lalu setelah itu rangkaiannya menjadi lebih sederhana lagi seperti ini. Nah, ini yang positifnya. Nah, jadi rangkaiannya jadi seperti ini. Yang ini tadi yang disebut RP1. Bukan RP1, RP ya, yang 4 ohm ini. Nah, ini yang 16, ini yang 5. Sehingga ini 16 ohm, 4 ohm, ini RP5. 16, 4, dan hasil akhirnya seperti ini. Kalau kalian kurang paham nanti bisa dibahas di WA. Berikutnya ini rangkaian sumber tegangan. Kalau tadi rangkaian hambatan, sekarang rangkaian sumber tegangan. Nah, E seri sama dengan E1. Ini kalau baterai diserikan nih, atau aki. Nah, berikutnya ini. Ini hukum 2 Kirchhoff. Tadi sebetulnya contohnya sudah ada, tapi tidak apa-apa. Nah, ini. Ini contoh soal lagi, sama seperti tadi. Tapi kalau yang satu rangkaian ini sangat mudah. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini baterai ini dengan baterai ini berarti ini dirangkainya secara seri.
Karena ini positif, negatif, negatif, positif. Nah, gitu. Kemana ini putaran arusnya? Berarti lihat yang terbesar mana ini? 6 volt. Berarti loopnya seperti ini. Nah, gitu. Gitu. Jadi dari positif ngalir, nah hasil akhirnya seperti ini. Negatif 1 ampere. Jadi arus pada rangkaian tersebut berlawanan jarum jam. Nah, ini kan berlawanan jarum jam, bukan searah jarum jam. Itu membuktikan ya. Kenapa ini negatif? Nah, karena apa? Karena tadi perhitungannya searah jarum jam. Berarti muternya begini. Nah, ternyata hasil perhitungan negatif, berarti arah arus harus berlawanan arah jarum jam seperti ini. Oke. Berikutnya energi. Nah, ini rumus-rumusnya silakan kalian lihat sendiri. Q muatan, I kuat arus, T waktu, R hambatan, P beda potensial atau tegangan, W itu energi listrik. Ini contoh soal pesawat TV dinyalakan rata-rata 8 jam. Ini perhitungan sehari-hari kalau kalian misalkan membayar listrik ke PLN seperti apa. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini. Jadi kalian harus tahu, jangan tahu make tapi tidak tahu, apalagi tidak ikut membayar. Minimal tahu cara menghitungnya secara konsep. Kalian belajar fisika, nah tahu-tahu atau ngitung bagaimana bayar listrik. Nah, ini kira-kira seperti ini nih perhitungannya. Nah, ini kalau misalkan pesawat TV atau televisi rata-rata 8 jam dinyalakan, nah dihubungkan dengan 110 volt memerlukan 3 ampere. Harga energi listrik tiap kWh kilowatt jam. Nah, kan biasanya perhitungannya kilowatt jam, bukan joule. Nah, itu. Perhitungannya kalau misalkan 1 kWh 200, maka hasil akhir seperti ini. 1 bulan 1 jam kali 30 hari sekian kali, nah 1 bulan, makanya seperti ini. Hasilnya 15.840 selama sebulan. Itu kalau televisi saja, belum kulkas yang lainnya. Nah, lalu daya. Nah, ini daya juga seperti ini. Nah, ini contoh soalnya. Silahkan kalian lihat, ini gampang sebetulnya. Kalau tahu rumusnya, cara memakainya. Nah, energi dan daya listrik seperti ini. Nah, kalian bisa lihat bahwa 1 kWh itu 3,6 kali 10 pangkat 6 joule kilowatt jam. Ini biasanya dipakai oleh PLN. Ini biasanya dipakai oleh kita dalam kehidupan siswa ini mah ya, siswa atau mahasiswa di sekolah biasanya memakai joule, kalau di kehidupan sehari-hari memakai kWh. Nah, ini contoh untuk setrikaan. Nah, ini bagaimana hubungannya energi listrik. Kalau tadi listrik sehari-hari, ini kalau setrikaan berarti ini hubungannya. Energi ini dihubungkan dengan panas, suhu. Nah, ini dalam rumah tangga yang tadi ini lebih banyak lagi. Ada setrika, ada lampu. Nah, ini totalnya seperti ini. Rekening listrik 1 bulan. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa alat-alat listrik yang harus dibayar. Televisi, lampu. Nah, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, nanti soal akan Ibu sertakan di Google Form ya. Atau secara langsung nanti bisa di WA atau di mana ya untuk lebih gampangnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah ucap Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika belum paham, kita bisa diskusi di WA group ya. Terima kasih.
Silahkan kalian pelajari untuk lebih jelasnya.